Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Qadri Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan nomor induk mahasiswa 24085014003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi dari struktur folder maupun fungsi program dari Java di aplikasi Visual Studio Code. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Pertama itu kita mau jelaskan fungsi foldernya dulu. Yang pertama adalah ini, fungsi folder src app. src berfungsi untuk direktori utama kode sumber. Sedangkan untuk app dan domain, ini struktur pagecat Java untuk mengelompokkan kelas. Di dalam domain, ini berisi kelas inti, entitas, model sesuai konsep program. Nah, sedangkan bangun ini subpaket untuk kelas bangun datar, kayak persegi panjang, bangun datar, lingkaran, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk media, sama kayak bangun, ini berfungsi untuk subpaket untuk kelas perpustakaan seperti buku, DVD, maupun majalah. Fungsi utama dari ini adalah untuk memisahkan tanggung jawab, separation of concerns, membuat kode lebih rapi, mudah dipelihara dan modular, dan memudahkan pengembang memahami alur dari programnya. Baik, kita masuk ke penjelasan coding yang pertama yaitu di tugas 1 Java. Nah, program ini menerima input dari pengguna untuk membuat objek bangun datar. Seperti halnya scanner ini berfungsi untuk membaca input, sedangkan ArrayList ini berfungsi untuk menyimpan semua objek bangun datar. Nah, sedangkan untuk tree cache ini berfungsi untuk mencegah error saat input bukan angka. Nah, dan untuk for loop yang ini for ini berfungsi untuk mengulang input sebanyak jumlah objek yang dimasukkan. Sedangkan untuk logika switch yang case pertama itu untuk input panjang dan lebar buat persegi panjang. Sedangkan untuk case 2 ini input jari-jari buat lingkaran. Dan untuk case yang ketiga ini berfungsi untuk input sisi-sisi dan tinggi buat segitiga. Nah, sedangkan untuk default ini pilihan tidak valid. Jadi, akhir program itu menampilkan semua objek yang berhasil ditambahkan. Baik, kita lanjut ke penjelasan program kedua yaitu. Baik, kita lanjut ke penjelasan tugas 2 program Java. Ya. Di program ini menampilkan contoh polimorfisme plus sorting. Ya. Yang dilakukan program ini adalah untuk membuat list yang berisi berbagai bangun datar, menampilkan daftar sebelum sorting, mengurutkan objek berdasarkan luas terbesar dan terkecil menggunakan komparator, dan menampilkan hasil setelah sorting. Lanjut ke penjelasan tugas 3. Nah, di penjelasan tugas di baik kita lanjut ke penjelasan tugas ketiga yaitu baik kita lanjut ke penjelasan tugas ketiga program Java. Program ini melakukan unit tes sederhana untuk kelas persegi panjang. Tujuan utamanya untuk menguji apakah konstruktor dan setter melempar error jika nilai negatif atau nol, dan memastikan objek dengan nilai valid dapat dibuat. Itulah fungsi dari tugas ketiga Java ini.
Baik, kita lanjut ke tugas keempat. Nah, program ini mendemonstrasikan polimorfisme secara langsung. Intinya, program ini membuat array bangun datar berisi persegi panjang lingkaran segitiga untuk memanggil deskripsi untuk masing-masing objek. Maka Java secara otomatis memanggil versi metode sesuai jenis objek aslinya. Baik, kita lanjut ke penjelasan tugas kelima. Nah, program ini menguji sistem perpustakaan menggunakan kelas media. Dan yang dilakukan oleh program ini adalah untuk membuat objek perpustakaan. Bisa menambahkan berbagai media seperti buku, majalah, DVD, dan polimorfisme, dan mencari data berdasarkan judulnya. Seperti halnya kita saat mencari buku di perpustakaan. Begitu. Baik, kita lanjut ke tugas keenam, Java. Nah, program ini berfungsi untuk mengelola koleksi di sebuah sistem manajemen perpustakaan sederhana. Program ini dibuat menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek, di mana terdapat berbagai jenis media seperti buku, buku teknologi, majalah, dan DVD. Ini beberapa fungsi programnya. Program ini membuat sebuah objek perpustakaan baru yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan koleksi media, seperti penambahan koleksi dan pencetakan data. Secara keseluruhan, kode ini mendemonstrasikan cara kerja dasar dari aplikasi perpustakaan dalam mengelola dan mendata koleksi media yang berbeda. Program tugas 7 ini utama dari sistem manajemen perpustakaan. Program ini mengatur interaksi antara pengguna dan objek-objek perpustakaan seperti buku, majalah, DVD, dan lain-lain. Nah, fungsi utama program ini adalah untuk menampilkan menu di konsol. Nah, program menyediakan tampilan menu sederhana untuk memilih tindakan yang ingin dilakukan. Kedua itu untuk membaca input pengguna, menggunakan scanner untuk membaca pilihan menu dan data yang dimasukkan. Dan ketiga untuk menangani kesalahan input. Nah, jika pengguna salah memasukkan data, misalnya memasukkan huruf untuk pilihan angka, program menanganinya dengan TreeCat sehingga tidak terjadi crash atau error terhadap programnya. Yang keempat itu mengatur arah program atau control flow. Nah, program ini menjalankan fitur perpustakaan sesuai pilihan menu. Pilihan menu yang tersedia itu seperti menambahkan media, mencari judul, atau mencetak semua media dan atau keluar atau menghentikan program. Jadi kesimpulan dari program ini adalah berfungsi sebagai entry point aplikasi perpustakaan. Ia mengatur alur program, menerima perintah, dan menghubungkan berbagai bagian sistem perpustakaan melalui menu interaktif. Gitu. Baik, kita lanjut ke penjelasan coding berikutnya, yaitu tugas 8 factory. Nah, tugas 8 factory adalah kelas yang menerapkan pola desain factory method, yaitu pola yang digunakan untuk membuat objek tanpa mengungkapkan logika pembuatan objek kepada pengguna. Fungsi utama dari program tugas 8 factory itu adalah untuk menyembunyikan detail cara membuat objek. Bagian lem program cukup memanggil create tipe data tanpa tahu konstruktor mana yang digunakan. Metode create adalah bersifat statik sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas ini dan menerima string tipe menentukan jenis media yang akan dibuat dan menampung semua data penting seperti judul, penulis, tahun, dan lain-lain. Itu. Yang ketiga itu adalah logika switch untuk menentukan jenis objek seperti switch.
digunakan untuk memilih objek yang tepat seperti halnya buku, majalah, DVD, lalu masukkan ke konstruktor yang sesuai. Yang keempat itu adalah penggunaan package. Berada di package, APP domain media ini membantu mengorganisir kelas media agar rapi dan tidak bercampur tangan dengan domain lain. Jadi kesimpulannya, tugas factory ini berfungsi sebagai pabrik objek media dengan pola kode utama lebih bersih, proses pembuatan objek terpusat di satu tempat. Penambahan tipe media baru di masa depan lebih mudah, cukup tambah satu case baru. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak IT.